Halo Mang Udin, wah Mas Udin atau Mang Udin ini? Mang Udin aja. Mang Udin. Kan orang Sunda. Oke, selamat datang di Mampir Wedangan Warung Halaman. Oke. Jadi Mampir Wedangan ya, Mampir Wedangan beneran. Terima kasih Mas untuk undangannya. Iya. Oke teman-teman Wedangers semua, jadi kita kedatangan tamu spesial lagi. Ini dari Jawa Barat, tepatnya Bandung. Sekarang di Bandung, ngajar di Bandung. Nanti asalnya dari mana Jawa Baratnya kita perkenalan lagi gitu ya. Jadi Mang Udin ini dulu temen kos. Temen kos ini lalu sepedanya ditinggal. Jadi yang saya pakai itu dulu cuma ganti berapa lupa ya, 350 atau 400 itu. Sekarang masih ini saya. Oke, masih nanti, ada ya? Masih aman. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol karena Mang Udin ini kita sebutnya teman-teman kalau nyebutnya Mang Udin ini saat ini di Bandung ngajar. Lalu nanti kisahnya gimana kok bisa sampai mengajar di Bandung di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sunan Gunung Jati Bandung. Dosen matematika. Iya. Itu pelajaran yang saya hindari dari itu. Aduh gitu. Oke, gimana Mang Udin kabarnya sehat? Ya, alhamdulillah Mas Sugeng sehat. Alhamdulillah. Terima kasih bisa diundang dan kita bisa silaturahmi lagi. Iya, dan terima kasih datang. Ini aslinya acara kampus ya di Jogja ya? Iya, aslinya acara kampus, kita raker 4 hari. Oke. Raker awal tahun itu biasanya kita di luar ya. Kebetulan alhamdulillah sekarang di Jogja, jadi ya alhamdulillah senang jadi bisa kembali lagi ke Jogja gitu. Dan bisa ngobrol-ngobrol ya, bisa di sini. Di sini. Saya sering lihat podcastnya Mas Sugeng kan. Jadi, wah kayaknya saya inilah kalau nanti ke Jogja gitu mampir. Iya. Haruslah, wajib itu. Wah, wajib. Jadi memang dulu kita sering main bareng-barengnya anak-anak kos itu. Kebetulan dulu banyak juga yang S2 juga pas di sini. Tapi pas Mang Udin dulu baru 2 atau 3, baru setelah itu yang S2 banyak. Dan sekarang banyak yang jadi dosen. Iya. Ya, gitu. Benar. Gitu. Oke, dulu tahun berapa ya Mang Udin di sini tuh? Aku tuh dulu 2010 Mas. Jadi 2010. Oh iya, 2010 ya. Waktu pertama aku turun di Jogja itu untuk studi itu di ini Kentungan. Apanya? Kosnya? Enggak, turun pertama ke Jogja itu di Kentungan, pakai bis. Di namanya Bis Budiman dari Bandung. Oh gitu. Sini Kentungan sana, perempatan Kentungan. Nah, kebetulan paman aku juga S2, dia jurusan kehutanan. Oh di sini? Di sini. Okay. Jadi dia masuk 2008, nah 2010 lulus, tapi sebelum lulus aku masih di sini, sempat aku ke sini, paman aku masih di sini. Sempat ketemu? Iya, sempat ketemu. Jadi ke kosan pamanku dulu waktu itu. Daerah mana? Daerah aku udah agak lupa daerahnya. Yang depan tuh, depan deket hotel tuh, yang hotel. Oke. Daerah situ ya. Daerah situ. Oke, lalu dulu kan S2-nya MIPA ya di sini Mas. Aku S2 matematika. Tapi S1-nya sama. Di mana dulu? Dulu aku S1-nya di UPI Bandung. Di UPI Bandung. Oh, memang udah familiar dengan Bandung ya? Ya, aku tuh kan jadi aslinya aku tuh orang Majalengka. Aslinya Majalengka. Majalengka, dan orang tua itu kayaknya nggak boleh gitu kalau jauh-jauh gitu. Oh, waktu itu gitu? Waktu kuliah tuh. Jadi waktu itu aku zaman aku lulus SMA itu kan 2004. Itu masih ada yang namanya lulus SMA itu? 2004 itu yang yang seleksi minatan bakat lah, yang seperti itu. Oke. Terus aku masukin yang pakai nilai rapot ke Undip waktu itu. Oh, malah di Undip? Undip Semarang? Semarang. Tematik juga, sama teman aku, sama dia kimia. Oke. Lolos juga di situ pakai jalur rapot. Sambil itu lolos di situ kan sambil nunggu pengumuman ya. Bimbel aku di Bandung, bimbel di SSC, Seni Sogema College. Di Bandung ininya? Bimbelnya. Sambil nunggu itu pengumuman lolos enggaknya kan. Terus aku sambil tes. Tes sudah selesai. Baru ada pengumuman yang di Undip itu aku keterima dari jalur rapot.
Oke. Gitu, udah gitu. Karena yang ini jalur tes ini belum di pengumuman, aku ngambilnya waktu itu ITB sama UPI Bandung. ITB-nya Teknik Lingkungan waktu itu aku. Nah, jadi aku ini aja dulu lah yang lulus dulu gitu. Daftar dulu aku yang lulus yang di Undip itu. Oke. Jadi berdua nih sama teman aku yang kimia. Berangkat kita. Aku waktu itu Mas belum HP itu belum banyak lah ya. HP belum banyak. Janjiannya ceritanya sama senior yang senior kakak tingkat aku di SMA yang dia udah di Undip. Nah, tapi kita sayangnya itu nomornya ada tapi nggak dicoba dulu sebelum berangkat gitu. Berangkat aja berdua. Aku jujur Mas belum pernah keluar kota sendirian begitu Mas. Jadi aku tuh SD, SMP, SMA itu masih di kecamatan itu juga kecamatan lahir aku di Bantarujug. Apa? Kecamatan apa? Bantarujug namanya. Bantarujug. Majalengka. Jadi ya itu kayak anak baru keluar gitu ya. Baru SMA ya nggak ada yang nganter, nggak ada yang apa gitu Mas. Jadi ya agak gimana gitu. Aduh, itu khawatir. Iya gitu. Tapi aku juga nggak sekarang agak ini ya. Kalau sekarang kan anak-anak mau daftar aja bukannya mau daftar tes aja kan diantar sama orang tuanya apa gitu kan. Dulu aku nggak tahu orang tua aku nggak sampai nganter gitu. Gimana? Pokoknya berangkat aja. Sampai di bis aku daerah Cirebon itu ada pengamen yang galak gitu. Pura-pura tidur aku masih di gini-gini. Woi, cuman pura-pura tidur gitu. Anak aja gitu. Waduh mental tuh udah kena. Masih banyak ya yang agak banyak, istilahnya cenderung maksa gitu ya. Nah, itu Mas sampai enggak usah pura-pura tidur sampai gitu. Lalu sampai aku kayaknya nggak bakalan lah kalau harus tinggal di Cirebon. Itu sewaktu itu sempat gitu karena orangnya galak-galak gitu kan. Nyampe Undip nggak ada Mas si seniornya di telepon tuh nggak nyambung. Nggak gitu. Nggak ada. Waduh kita bingung nih. Mana nih orang? Udah gitu. Udah kita memutusin tidur di masjid dekat situ. Itu andalan itu. Kalau kita kalau nggak pom bensin masjid lah. Masjid. Waktu itu nggak ngerti ada hotel ada apa tuh ngerti ya. Kita juga nggak tahu ada di mana. Nah, terus aku kan bawa duit Mas buat daftar itu kan. Aduh, aku kalau duit ini disakuin nanti pas aku tidur ada yang ngambil gimana kan gitu kan. Gitu. Aku sempat sembunyiin dulu itu duit itu. Dari dulu ada kebun-kebun gitu kan. Tak sembunyiin dulu kan. Tak sembunyiin terus balik lagi ke masjid sholat. Itu ya alhamdulillah ya karena mungkin pertolongan Allah lah Mas. Kita lagi sholat di situ udah selesai. Ada anak mahasiswa tuh nanyain dari mana itu. Wah. Ya aku jelasin kan dari Majalengka dari ini. Oh, saya tuh punya teman dari Majalengka ini. Ternyata dia tuh temannya senior aku itu. Yang itu, multi kontak ya bisa-bisa itu. Itu kan senior saya yang saya mau cari-cari gitu kan. Tapi nomornya tadi nggak aktif. Oh iya, dianya itu katanya lagi pulang ke Majalengka. Jadi seliwer jalan gitu Mas. Gitu. Lagi pulang ke Majalengka. Oh, ya udah langsung kayak di aku gitulah. Udah yang nginep di ini aja katanya di kontrakannya di bawah aku nginep di kosannya. Ya duit itu tak ambil lagi kan. Ya cerita semuanya itu. Aduh aku ya itulah pertolongan Allah. Ya akhirnya di Undip masuk. Jadi matrikulasi nanti daftar dulu lah. Nanti udah daftar beberapa bulan berikutnya matrikulasi. Tapi aku pas sebelum matrikulasi itu di pengumuman Bandung tuh udah keluar. Dan teman aku juga itu dia ngambilnya sama di Bandung juga di UPI juga. Kalau di Undip matematika juga? Matematika. Teman aku kimia Undip ambil juga kimia UPI. Sama lah ambilannya. Ngobrol gitu kan. Aduh gimana ya kita kalau sampai nggak lulus di UPI berarti harus ke sana. Kata teman aku mau pengen di Bandung aja lah katanya. Soalnya dia kakaknya kan di Bandung. Aku kan kalau aku ya tergantung nasib aja lah. Begitu pengumuman Mas, alhamdulillah aku lolos di Bandung. Teman aku malah yang nggak lolos. Oh gitu. Jadi akhirnya dia yang di Undip itu, dia tapi nggak lolos di sana. Nggak di Bandung. Ibu aku udah jangan yang jauh-jauh gitulah biasa kalau orang Sunda mah. Yang di Bandung aja. Nah, aku kan mikir-mikir juga kan kalau jalur rapot sama jalur tes itu kan kalau menurut aku sih yang katanya kalau yang menurut lain. Kalau waktu itu gitu ya. Nah, kalau tes rapor itu kan tinggal kasihin aja. Kalau tes itu kan kita perjuangannya kan bimbel aku kan sampai 2 bulan apa berapa?
sayang nih aku tuh ngeraih ininya tuh lumayan lah gitu pengorbanan, jadi aku ikut orang tua sama itu juga aku jadi ngerasa ini perjuangannya lumayan gitu, aku ambil aja yang di Bandung gitu. Jadi aku kuliah di Bandung, temen aku yang di Undip, jadi di Undip itu aku udah ada NIM-nya sebenarnya. Mungkin udah dipanggil di absen waktu matrikulasi itu kan. Karena kan aku nggak ngasih pemberitahuan lagi. Ini apa semua gitu. NIM aku udah ada kayaknya di situ. Tapi setelah itu nggak diterusin. Tapi temennya terusin. Temen aku terusin sampai lulus. Oke. Setelah itu di UPI full. Aku. Setelah itu ambil kan udah pengumuman tuh. Full di UPI sampai lulus aku. Sampai lulus. Dan UPI dengan mana itu? Rumah Majalengka berapa jam tuh? Aku waktu itu kalau ke kampus itu lama ya, 4 jam 5 jam lah. 4 jam 5 jam. Oh ya masih lumayan ya? Lumayan. Udah 100 kilo kalau ini. Sampai Bandungnya aja 100 kilo, nanti dari Bandung ke UPI-nya lagi kan lumayan juga. Gitu. Jadi tapi ngelaju atau ngekos? Ngekos ya. Iyalah. Oke, lalu dulu apa namanya orang tua gimana? Memang dia mendukung, ya udahlah kamu memang di aja yang dekat di Bandung itu akhirnya gitu, lalu mintanya ya nanti juga mungkin soal kalau ada apa-apa dekat, kalau misalkan soal biaya-biaya juga mungkin benar ya mungkin itu pertimbangan orang tua mungkin itu. Loh, Majalengkanya itu daerah mana tuh? Aku tuh daerah pegunungan aku. Sama Majalengka itu utara sama selatan ya. Jadi apa deket gunung apa Cermai? Ya beda ya? Dekat. Aku dekat ke Gunung Cermai. Oh gitu. Karena aku masuknya itu Majalengka yang pegunungan yang selatan aku tuh. Jadi Apuy, kalau yang suka naik gunung tuh tahu daerah Apuy. Jadi naiknya tuh dari Apuy, dari Maja ke atas. Itu ke Ciremai, tapi bagian dari belakang yang Kuningan yang Majalengka ya. Kalau yang Kuningan Cirebon itu kan sebelah sananya lagi. Utaranya, kamu selatannya. Timurnya dia. Kalau Ciremai itu timurnya, aku baratnya. Baratnya. Barat selatan gitu. Gitu. Mojok itu barat selatan. Gitu. Ada buat naik. Aku pegunungan. Kalau Majalengka Utara kayak Kadipaten Jatiwangi itu. Itu kamu SD, SMP, SMA ya di situ aja. Iya, di situ. Namanya Bantarujeg. SD-nya di desa aku, SMP-nya di Bantarujeg, SMA-nya juga Bantarujeg. Aku tuh ada cerita juga SMA itu. Gimana? Jadi kan sepupu aku itu dia SMA-nya tuh SMA 1 Majalengka, SMA favorit ya. Sama favorit. Sama ada 2 orang yang masuk sama favorit. Jadi aku dekat ke yang itu karena mas di keluarga aku ini yang dari ibu nih. Di keluarga aku kan sepupuannya tuh banyak, anaknya itu kan 4, ibu aku tuh ada beradiknya 4. Sepupuannya itu seingat aku waktu itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu keisi gitu. Ada gitu kelas 1. Isi sepupu-sepupuku. Jadi kelas 6-nya ada, yang kelas 5-nya ada, yang kelas 4-nya ada gitu. Itu semua ranking 1, Mas. Ya gitu. Kecuali kamu. Itu aku tuh baru masuk kelas 1. Sepupu-sepupu aku tuh ada yang di kelas 6, ada yang di kelas 5, ada yang di kelas 4 gitu. Itu ranking 1 semua. Jadi kayak udah tradisi gitu. Kakak-kakaknya juga sama ranking 1 semua. Begitu aku masuk, Mas, aku waktu itu ingat aku tuh ranking 4, Mas. Awal pertama masuk SD. Kelas 1 semester 1. Waduh. Orang tua aku itu marahnya, perempuan yang ibu ya. Marahnya minta ampun, Mas. Gitu ya. Waduh, sampai dibawa-bawa tuh semuanya sepupu. Jadi kalau dibanding-bandingin sama ini, aku udah biasa aku dibanding-bandingin sama sepupu sama siapa gitu. Aku udah biasa. Lihat tuh sepupu kamu ya, ini kelas ini, ini itu. Ranking 1 semua. Emang bener ranking 1 semua. Kamu kayak bukan dari keturunannya ini gitu. Itu, Mas. Itu padahal itu ranking 4 ya. Aku juga ngerasa ya gitu. Memang aku juga pengennya ranking 1 sih waktu itu juga. Cuman aku masih main-main baru ya waktu itu. Akhirnya terus naik.
3 terus 2 terus kelas 2 sampai seterusnya aku ranking 2 terus sampai kelas 5 semester 1 kelas 5 mau naik ke kelas 6 itu baru aku ranking 1. Oke. Itu Peningkatan. Iya. Selama itu dimarahin terus. Enggak, ranking 2 mah enggak. Cuma kalau ranking 2 mah enggak. Kalau ranking 4, ranking 3 dimarahin. Kalau ranking 2 memang saingan aku itu dia apa namanya? Pinter lah gitu ya. Pinter. Yang ranking satunya. Jadi aku itu tipenya itu yang pinternya itu cuma di matematika aja, di hitung-hitungan, di IPA gitu. Untuk kalau di bahasa, di apa, di sosial aku kurang senang gitu. Nah saingan aku ini dia bisa di semua itu bisa, makanya nilainya bagus di semua ini. Itu. Lalu sekarang yang ranking 1 di mana? Nah itu. Ya kan kita nggak sebut nama ya. Ya itu makanya bener aku setuju orang bilang kalau ranking itu enggak 1 itu kadang bisa kalah sama ranking 2 gitu. Ya sebenarnya ranking 2 bisa kalah dengan ranking 40 juga. Karena gini ya, kalau aku ranking 2 itu setiap semester itu aku mikir itu gimana caranya ngejar dia gitu. Kalau dia mungkin kan nggak akan mikir nih gimana ngejar siapa lagi kan, dia udah di 1. Itu aku juga waktu kelas 5 naik ke kelas 6. Jadi bapakku itu jualan bawang merah, bawang putih, bumbu gitu. Itu di Kabupaten Sumedang, masuknya itu Wado Sumedang. Orang Wado tahu. Jati Gede lah, daerah Jati Gede sekarang mah. Kan sama tetangga juga pada jualan di situ kan. Teman-teman aku tuh diajak sama orang tuanya. Bumbu kayak bawang merah, bawang putih. Masih bentuk masih mentah. Oh gitu. Hasil pertanian. Iya, itu. Bapak Ibu lebih ke pertanian ini. Petani, bapak saya tuh petani, ibu petani, bapak tapi sambil jualan gitu. Oh gitu. Nah itu bapak waktu itu kan baliknya tuh 2 minggu sekali kalau nggak salah. Jadi aku tuh di rumah tuh ya sama ibu aja. Kalau bapak kan ya. Nah, aku pengen kayak teman-teman aku ikut ke sana kalau kayak biasalah sekarang kayak misalkan udah pas liburan, anak kan suka ikut ke orang tuanya apa gitu kan. Aku nggak pernah diajak, Mas. Dari kelas 1, aku pengen dari kelas berapa gitu pengen ikut sampai itu nggak pernah diajak. Sok boleh mau diajak asal kamu ranking 1. Waduh, itu baru aku semangat itu. Selain semangat pengen ngejar dia tuh aku semangat pengen ikut kan. Wah, gimana caranya? Bener Mas, waktu aku mau naik kelas 6 aku ranking 1. Akhirnya diajak tuh ke tempat jualannya. Ternyata ya tempat jualannya itu kan di bawah jualan, di atas jadi kamu nggak ada kasur, nggak di kontrakannya maksudnya. Di rumah dia kan keliling bapakku. Keliling masih dipikul Mas zaman itu. Maksudnya motor. Di mana tadi? Di Wado. Di Sumedang. Di Sumedang itu ngontrak rumah. Kamar apa rumah? Kamar, lalu barang-barang taruh situ, lalu nanti jualnya keliling. Dipikul. Oke. Itu. Nggak pakai sepeda ya? Enggak. Soalnya daerah aku tuh nggak kayak daerah Jawa. Kalau Jawa kan sepeda enak rata. Kalau di aku kan gini. Itu masih pegunungan juga. Iya masih. Lembawanya ke sana pakai apa? Pakai ya mobil itu mah. Rombongan ikut gitu. Apa umum gitu. Angkutan. Ikut bis, ikut apa gitu. Oke. Itu jadi ya mungkin itu. Aku baru sadarnya tuh sekarang ya udah gede baru keinget ya baru kepikiran gitu. Mungkin bapakku kan nggak mau kalau anaknya itu istilahnya tahu bapaknya itu susah nyari uang dan sebagainya kan, sampai tidurnya aja nggak pakai kasur, nggak pakai apa gitu. Jadi di atas langit-langit itu buat apa kayak gini nih yang dari bambu gini. Buat tempat tidur. Tempat tidur. Atasnya langsung ke genteng. Bawahnya barang jualan. Nah itu mungkin yang bikin. Dan sekarang aku baru tahu juga Mas. Waktu aku udah lulus kuliah kan aku udah wisuda gitu. Ada di situ tukang tambal ban di depan tempat kontrakannya bapakku. Jadi nanya anak berapa biasa gitu lah ya. Dia mungkin ada berada lah gitu. Ada 3 gitu kan. Yang pertama laki-laki. Wah berarti bakal jadi ini lagi dong penerus jualan bawang gitu. Nah bapak aku dibilangnya gitu kan nggak enak gitu. Kan pengennya orang tua mah anak itu lebih ini kan. Walaupun dia jualan bawang tapi
pengen anak mah jangan sampai jualan bawang susah kayak dia gitu. Pengen lebih dari itu. Nah itu nggak cerita itu ke aku, selama itu nggak cerita. Tapi setelah aku udah lulus wisuda, aku diajak ke situ sama bapakku. Wisuda yang S1. Nah ngobrol aku sama itu. Diajak kemana? Ke yang tukang tambal ban itu. Oke. Buat ini lu anak ya, muda gitu. gitu. Pakai motor deh. Pas kempes kalau nggak salah bannya itu pas kempes di situ ditambal. Hanya ini anaknya, kan mirip aku sama bapakku. Iya ini anak saya yang pertama itu. Dia di mana gitu sekarang? Aku kan saya ini lagi waktu itu masih mahasiswa sih, belum lulus. Lagi kuliah di UPI. Wah begitu ini mungkin dia langsung kayaknya ekspresinya memang langsung berubah mas. Beda. Karena mungkin dia nggak tahu bapakku selama ini sedang nguliahin itu. Nggak tahu kayaknya. Nah baru diceritain setelah pulang dari situ. Kalau itu tuh pernah gitu waktu itu. Ya alhamdulillah sih aku bisa ini. Gitu. Lalu kan di UPI berarti masuk 2004 itu. 2004 sampai 2008 lulus. 2008. Setelah itu kemana itu? Nah aku kan 2010 ke Jogja. Nah iya kan aku tuh gini mas. Aku waktu itu juga kuliah tuh karena dari aku tuh dari SD tuh kayaknya udah ibu aku tuh udah kayak tentara ini ya, disiplinnya mas keras. Karena dia itu dulu zaman SPG ya, sekolah pendidikan guru, dia tuh nggak lolos. Nah jadi dia takut kalau anaknya juga kayak dia nggak lolos, pengen jadi guru nggak lolos. Jadi gimana caranya supaya anaknya emang lolos itu ujian gitu. Jadi dari mulai SD makanya dimarah-marahin. Pernah aku SMP bolos sekali itu pulang gitu ngemabal gitu. Waduh itu marahnya seharian mas itu di kamar aku dikurung. Marahin kamu mau jadi apa ini. Dalam hati itu aku juga udah nangis kan dimarahin gitu. Nanti orang lain mah banyak yang pulang-pulang nggak pernah dimarah-marahin ini gitu. Oh sama kayak yang mau kiamat itu. Dia mau cita-cita dia takut hancur gitu ya. Kalau anaknya begitu. Wah udah. Akhirnya itu aku nggak boleh main. Makanya aku sekarang kan nggak ngerokok nggak apa tuh karena main sama teman-teman itu nggak boleh. Kan zaman-zaman kecil SD itu kan pada nonton terus pada tidur di ke rumah orang ya, tidur gitu ya, kumpul-kumpul. Aku nggak boleh mas. Pokoknya udah jam maghrib nggak boleh keluar, nggak boleh nonton. Aku dulu kan TV itu nggak ada di rumah. Yang punya kayak aja punya TV itu zaman aku tuh kecil itu. Nonton TV aja aku ke rumah orang itu ikut sama kakek aku sembunyi-sembunyi. Sore. Iya malam. Oh malam main ke rumah kakek. Ikut kan sebelahan sama kakek aku. Aku mau nginep lah di kakek. Padahal itu mau nonton sama kakek aku ke tempat lain. Karena nggak boleh kalau sama ibu aku nggak boleh nonton TV itu nggak boleh. Oh gitu. Kumpul nggak boleh. Ya ada plus minusnya. Aku sekarang nggak ngerokok udah jelas ya karena pergaulannya kan nggak terbatas. Tapi aku mas sekarang itu jadi kalau tidur di bawah itu, kalau anak-anak itu kan tidur di bawah, itu kan bisa ya. Kalau aku nggak bisa tidur ada tikar gitu doang, aku nggak bisa tidur. Karena aku nggak pernah tidur yang kayak gitu-gitu. Harus ada kasurnya apanya. Dan aku jadi nggak punya banyak teman kan, karena dibatasi itu. Jadi nggak punya banyak teman aku tuh. Jadi sekarang tuh ya gitu aku sekarang. Misalnya kalau teman tuh kayak ke Mas Sugeng gitu kan. Sedikit tapi aku mah kalau ke teman itu kayak gimana ya, kayak deket gitu, nggak banyak tapi aku mah kayak deket kalau ya gitu lah, deket yang kalau udah klop ya kayak ke Mas Sugeng gitu. Tapi kalau SMP udah bisa keluar nggak boleh, tetap nggak boleh. SMA sama sampai kalau kuliah kan aku udah nggak di rumah ya, sama sampai SMA juga udah nggak boleh. Dan udah kalau itunya jadi udah kebentuk dengan sendiri mas. Jadi SMP itu aku udah nggak. Berarti ngapain habis maghrib misalkan nggak di rumah belajar? Di rumah belajar di rumah SMA di rumah. Makanya ranking pokoknya nonton TV apa. Tapi kalau SMP SMA ranking berapa? Nah SMP itu aku ranking 10 besar tetap 10 besar ya. Cuman nggak pernah jadi ranking 1. Udah juara umum apalagi jauh-jauh. Nah yang SMA itu aku itu juga tadinya mau ke SMA favorit aku juga mas. Di mana? Di Majalengka itu. SMA 1. SMA 1 yang biasanya favorit. Gitu kan. SMA 1 favoritnya. Kabupaten Majalengka. Di kota di Majalengkanya.
kata sepupu aku, kamu jangan ke pilihannya ini, maaf ya, bukan ini ke SMA yang lain. Ya, jangan usah disebut lah ya. Jangan ke SMA yang ini. Di bawahnya SMA 1 karena sama aja dengan bohong katanya. Isinya itu anak-anak yang nggak masuk di satu lah gitu. Mendingan kamu di SMA yang di kecamatan ya itu sama itu levelnya katanya gitu. Ya udah, akhirnya udah mending yang kecamatan Bantar juga aja. Jadi dia yang nentuin sepupu aku itu. Nentuin gitu. Ya. Akhirnya aku ya udah bebas lah, terserah, kan aku belum tahu ya, sok silakan. Deket juga tuh. Dekat dari rumah. Jalan. Oh, enggak lah, naik mobil. Naik mobil, tapi dekat cuma 3 kilo angkutan umum. Kolbak zaman dulu kolbak. Nah, itu aku jadi gini Mas, nem kan zaman dulu mah ya. Gede-gede nem aku itu Mas. Jadi aneh di 37,12 itu aku masih ingat angkanya. Terbilangnya sama 37,12. Tapi ada satu angka yang terbilang sama yang tertulisnya itu beda, Mas. Itu nem SMP ke SMA SMP. apa Nem SMP ke SMA? SMP ke SMA. 37. 37,12 aku ingat komanya aja. Itu jadi kurang, jadi 36,18 apa berapa ya? Nah, yang diminta sama SMA 1 itu 36,24. Awalnya aku lolos tahap pertama itu. Berapa? 36,25 kalau. Yang diminta minimal. Minimal. Aku kurang 0, berapa berarti ya? Tapi tetap enggak lolos. Yang pertama itu lolos. Karena seleksi pertama kan tinggal cuma dilihat aja berarti 37, apa. Seleksi kedua diinput nilai-nilainya kayaknya di input komputer ya. Pas dijumlahin lagi kan jadi kurang. Karena dia input angka-angkanya, bukan terbilang, bukan yang terlihat di situnya. Jadi kurang Mas, jadi 36,18 itu. Aku jadi tahap 2 seleksi katanya aku jadi nggak lulus. Oh gitu. Oh, jadi nggak lulus katanya. Wah, gitu ini gimana? Nah, sepupu aku tuh gimana nih bisa kayak gini gitu kan? Aneh. Akhirnya didatengin sekolahnya, dilihat nemnya. Masa bisa kayak gini? Zaman dulu kan dari Jakarta ke rayon dulu kan, terus ke subrayon. Panjang lah ya. Panjang dulu kan. Disalin di apa gitu. Ternyata ada kesalahan di salinan rayon. Oh ya. Yang harusnya angka 6 itu ditulisnya tuh jadi 5 gitu Mas. Tapi penyebutnya sama 6 gitu. Oh gitu. Kan dulu itu manual Mas ya. Yang 6 itu kan manual, nggak ke komputer. Jadi malah ragu ini yang benar yang mana gitu. Itu juga makanya pusing aku. Yang jumlah sama 37, sekian dan sama, tapi angka di sini 6, di sini terbilangnya 6, ini 5. Tapi kan di total kan bisa hasilnya ngeceknya lo ya. Iya, hasilnya ngeceknya di totalnya jadi beda kan. Nah, angka dengan itu jadi beda totalnya. Tapi ini yang salah karena totalnya memang kan gitu. Nah, tinggal benerin. Gitu. Cuma kan benerinnya panjang. Nah itu, cuma anehnya tuh yang mana yang entah. Nah, cuma aku gini Mas waktu. Jadi aku tuh orangnya kalau dihina gitu Mas ya. Sekali 2 kali tuh biarin ya. Tapi kalau udah ngehina, ngebully lebih gitu, aku langsung hajar aja Mas, nggak pernah ngomong. Dan salahnya aku itu setiap udah mau di akhir studi misalkan kelas 6 berarti SD, kelas 6 SD, aku nonjok orang Mas, kelas 6 SD. 6 SD? Nonjok apa? Nonjok temen. Karena dia ngehina gitu kan, pendek-pendek. Aku dulu pendek Mas. Sekarang sih teman-teman aku yang malah di bawah aku. Terus, gitu. Hina ini, terus akhirnya aku jatuh gitu kan. Depan aku nggak pikir panjang lagi. Udah panas telinga gitu, langsung balik, langsung hajar. Ini sampai gini nih ininya. Nah, itu kelas 6 SD. Aku hampir aja nggak dimarahin guru tuh. Wah, marah-marahin apa semua, dimarahin. Hampir aja aku mau dimasukin ke SMP yang nggak favorit, yang ke SMP yang inilah, SMP 2 di Bantar juga itu. Oh, yang dari SD ke SD ke SMP, karena aku berantem itu. Ini anak ini berantem ini. Aku bilang ke ibu kan Mi. Aku katanya nggak bisa masuk SMP ini, harus SMP yang jauh. Karena aku udah berantem. Mana siapa yang ngomong? Waduh, ibu aku langsung gini kan. Tahu kan SMP sana kan jarang, pulangnya tuh nggak jelas lah. Langsung didatangin ke sekolah, ke gurunya, langsung didatangin ke gurunya. Ibu aku. Oh, dah kalau masalah terkait pendidikan ngamuk ibu aku. Oh gitu. Pokoknya dia kan punya cita-cita supaya anaknya itu kalau ngeganggu masalah pendidikan udah ngamuk. Kalau aku berantem aku dimarahin, tapi kalau aku bilang aku masalah pendidikan aku dibelain. Ngamuk. Pada akhirnya bisa ke SMP itu. Nah, kelas 3 SMP mau masuk ke SMA sama juga Mas. Aku nonjok orang juga. Temen itu ada kelas itu. Jadi
Aku dibilang pendek-pendek gitu kan. Pendek. Bullying lah sekarang. Bullying. Sering dibullying gitu-gitu karena pendek. Wah, kelas 3 pendek ini. Dia kelas 1. Lagi posisi jalan gini ke nanjak gitu kan. Ini kurang ajar ngomong terus ini dari itu. Ngomong terus, Mas. Aku balik badan, langsung dari atas dihajar. Dari dihajar langsung dia ngeguling, Mas. Tonjok. Jadi langsung ke bawah. Di bawah masih aku hajar juga. Jadi ini nih. Ini masuk ke ini nih ke kelopak matanya. Aku sampai ngerasain mata bulat itu waktu itu. Tapi walaupun nggak kenapa-kenapa ya, merah atau gimana aja. Aduh, aku langsung ingat, Mas. Aduh, kalau matanya sampai ini gimana kan? Dilepas lagi. Wah itu. Nah itu tuh bapaknya itu guru, Mas. Yang ini aku tuh guru di Bandung. Guru lah, terus dia mungkin punya relasi apa gitu di yang rayon itu. Nah kalau aku sih curiganya tuh di situ. Mungkin dimainkan di situ di rayon seberang itu oleh sama bapaknya yang dihajar sama aku itu. Gitu. Jadi ya itulah. Jadi akhirnya aku SMA-nya malah. Tapi lewat lah tetap daerah situ lancar. Prosesnya sampai akhirnya milih. Iya sampai. Tapi 1 tahun itu karena aku ngerasa nggak betah ya, maksudnya aku yang di SMA atau di SMA yang di SMA. Aku harus di sekolah di sini gitu, padahal nemaku gini gitu ya. Ya nemaku lumayan gede juga kan di situ karena dia 1 semester nggak jelas aja nggak mau belajar, Mas. Mulai belajar itu udah kelas 2 gitu. Baru aku belajar oke lah. Sampai kelas 3 aku baru belajar tentang bimbel itu. Mas masuk kuliah nggak pernah belajar salah pelajaran SMA lagi kelas 3 itu. Langsung soal-soal yang aku pelajarin, soal ujian. Makanya aku persiapan setahun kelas 3. Lalu kan tadi udah ya, maksudnya lulus 2001 tadi 2008. Dengar-dengar ke mana, Mbak? Batam dulu atau mana itu? Benar. Gimana itu? Batam. Sebelum ambil S2-nya kan? Berarti 2 tahun ya? Iya. Jadi aku kan waktu itu waktu aku lagi kuliah di S1 itu, aku cita-citanya sebenarnya awalnya mau jadi guru tuh. Cuman salah ngambil, harusnya kan guru itu pendidikan matematik gitu ya. Lalu? Aku tulis matematikanya aja kan, jadi salah. Jadi nggak ke guru kan jurusannya. Wah, aku udah salah jurusan nih. Matematika murni. Terus temen aku dia cerita gitu, kalau pamannya itu dosen di UIN Bandung. UIN. Katanya dosen tuh enak. Nggak usah tiap hari terus uangnya gede gitu. Dalam hati aku pengen, tapi aku siapa di keturunan aku yang nggak jadi dosen, nggak ada kan. Dalam hati aja pengen. Terus aku cerita ke ibu, katanya dosen enak nih gitu. Ibu aku waktu ngantar wisuda sepupu cerita, ada guru di depannya itu semobil sama guru saudaranya sepupu aku, dia guru SD kalau nggak salah. Nanya nih bibi aku tuh nanya ke Wah tuh ke ibu aku nanya, Sinceng aku panggilnya kalau kecil tuh Enceng. Sinceng itu katanya pengen jadi apa? Katanya mah pengen jadi dosen, Pak, katanya gitu ya. Ini yang guru ini tahu sebenarnya kalau jadi dosen itu nggak gampang gitu ya. Oh jadi dosen ya, jadi kayak ngeledek gitu loh, Mas. Oh jadi dosen ya gitu. Oh kayak ngeledek. Ibu aku sampai sakit hati lah waktu itu katanya. Baru cerita ke aku setelah jadi dosen akunya. Untungnya tuh orang tua aku tuh kalau sakit hati sama orang lain ceritanya itu nanti, nggak pas waktu itunya. Gitu. Pas anaknya udah bisa kalau kebalikannya dari yang dia hina itu, baru dia cerita ke anaknya. Dia sakit hati gitu. Udah akhirnya aku juga, Mas, waktu udah lulus ngelamarnya mah jadi guru bimbel ke Batam itu. Udah tanda tangan kontrak, udah tes yang punyanya itu orang Bandung. Salman Bandung. Nah, orang Tanjung Pinang tahu dulu Salman Bandung. Salman Bandung. Apa itu? Bimbel. Oh, namanya Salman. Namanya Salman Bandung. Yang punyanya almarhum Pak Haji Lois, orang Tegal. Pas sampai sana turun di Batam langsung ada seminar gitu, workshop. Ada yang dari dosen STTI-nya, namanya STTI, Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjung Pinang. Itu sama punya Pak Lois juga, yayasannya sama. Oh gitu. Yang punyanya sama dengan yang Salman Bandung itu. Pas udah workshop selesai,
aku dipanggil sama BAK namanya. Apa itu? Biro Akademik. Oh. Kalau di sekolah tinggi itu BAK, akademiknya. Nanya kan, satunya apa, matematik ini. Ternyata lagi butuh dosen matematik. Akhirnya pas hari itu juga Pak Luis tuh nyamperin, Din, ya Pak, kamu jangan jadi guru ini ya, langsung jadi dosen aja, mau nggak? Wah, aku langsung Mas, ya Allah, kata aku tuh ini udah rezeki apa gimana ya? Aku kan tesnya buat jadi guru bimbel kan, ya udah nyampe sana malah. Jadi ini aku udah tantangannya guru bimbel kan, tantangannya. Wah, tapi aku pengen kan jadi dosen. Siapa mau? Wah, langsung Mas. Langsung jadi dosen aku di situ tuh. Jadi langsung jadi dosen, nggak ada seleksi lagi langsung. Jadi dosen matematik di STT Indonesia. Nah, aku ada kepengenan kan, udah gitu tuh, aduh aku tuh pengen ya kerja di luar Jawa tuh, ini karena pengen aku ngambil ke Batam tuh karena pengen. Setelah lulus kuliah pengen. Terus aku pengen S2. Aduh, dari mana biayanya S2 ya Mas ya? Aduh, mikir gitu. Waktu itu kan ada yang zamannya Musdalifah tuh nggak? Oh iya. Yang sama Nazar itu kan? Ada itu, terus ada yang lainnya. Aku sama mikir gini, apa aku nikahnya sama janda aja gitu ya, yang kaya gitu. Biar aku tuh nanti bisa di kuliah S2 lah gitu kan. Apa gimana gitu kan. Sampai kepikiran kayak gitu Mas. Aslinya aku sampai kepikiran gitu. Karena aku saking pengen ya kan lanjutin. Kalau biaya sendiri kayaknya kan nggak mungkin. Alhamdulillahnya kan ada info beasiswa. Beasiswa buat dosen. Aku kejar tuh beasiswa itu sampai ke aku nyari, karena aku tuh di Tanjung Pinang itu masuknya tuh Kopertis 10 yang ada di Padang Kopertisnya. Kalau sekarang L2 Dikti. Aku nyampe ke situ. Padang itu 2010 pas habis gempa. Ke Kopertisnya minta rekomendasi. Kebetulan nggak ada itu Uniang namanya. Ketua Kopertisnya nggak ada. Udahlah nggak bakal lolos, aku balik lagi kan. Udah balik lagi. Udahlah nggak apa-apa lah, tes aja lah, walaupun ini juga masukin lamaran ke UGM. Aku milih UGM itu Mas, karena aku tuh waktu lagi SMA tuh ngeliat di TV UGM, wah keren gitu, pengen aku kan, nomor keren kan UGM. Keren, tapi kayaknya aku kan SMA-nya kampung ya, kayaknya nggak bakal lolos kalau aku milih UGM kan, nggak mungkin aku ngomongin lolos, itu SMA-nya kan di kampung. Nah itu kesempatan nih aku. Waktu S1 kan aku nggak bisa nih masuk UGM. Mudah-mudahan S2 mah bisa gitu. Ada daftar langsung UGM, tesnya di Bandung. Nah aku orang Bandung kan, itu ngambilnya di Bandung lah gitu biar pulang. Waktu itu ada berapa ya, 8 apa 10 yang matematik itu. Alhamdulillah itu lulus 2. Yang tes di Bandung. Lulus 2 termasuk aku. 6-nya nggak lulus. Masuk ke alhamdulillah akhirnya aku masuk UGM dengan beasiswa. Beasiswa mana dulu? Dosen itu. Beasiswa dosen. Dari mana? Dari Dikti. Akhirnya masuk itu 2010. Berarti di sana 2 tahun, udah 2 tahun ya? Udah 2 tahun. Lalu studi, mungkin tugas setahun belajar. Setengah ada informasi itu, proses April kalau nggak salah tesnya. Lolos langsung ada panggilan kan dari UGM-nya, lolos untuk registrasi apa gitu. Langsung pamit ke yang Pak Luis, Pak saya ini lolos ini. Oke, Din, sok sana nih dibuatin surat-surat keterangan aja. Nah, cuma aku nggak dikasih gaji pokok Mas. Gitu. Kan harusnya kalau yang tugas belajar mah harusnya dikasih gaji pokok kan. Nah, aku nggak. Itu ini ya udah kayak dilepas udah aja gitu. Gitu. Jadi dianggapnya kayak udah nggak kerja gitu. Padahal aku harusnya dikasih gaji pokok karena itu tugas belajar. Udah sampai sini, ya udah ketemu itu paman aku di sana dulu, terus baru ke sini ketemu masuk. Itu selisih berapa kamu pindah sini itu? Aku di sana 2 bulan kalau nggak salah. Gitu. 2 bulan. Lalu dulu gimana sih prosesnya kamu sampai sini? Aku masih sampai kos ini kita satu kos dulu. Jadi kan aku di sana sama paman aku dulu. Terus paman aku 2 minggu berikutnya tuh lulus kan, pulang ke Bandung. Nah, aku sendiri. Mas, aku nyampe Jogja itu Mas, waktu nyampe pindah kosan itu langsung gempa Mas. Gempa 2010 gimana? Gempa pertama di Jogjanya. Yang Merapi mungkin. Sebelum meletus Merapi. Iya maksudnya
proses Gempa, tapi mungkin ya sebelum Merapi. menuju ke meletus kayaknya. Ah. Nah gempa itu, Nah, aku baru datang malam itu, oh, gempa. oh. Aduh, aku dicabut sama gempa. Nah, terus meletus. Nah, sebulan 2 bulan, nah oke, itu rada mahal mas kontrakannya. Terus aku cari-cari waktu itu nggak tahu ya aku dari mana referensinya. Pokoknya aku nyari aja. Jadi aku mikir, Mas siapa ya? Oh nggak tahu deh, malah duluan kamu daripada Mas Anu baru loh. oh duluan aku, Nah, duluan aku. Ah iya, si ibu kos tuh jualan gudeg di sana, Oh. di warnet itu kan. Aku beli, aku beli ngobrol-ngobrol, Bu. Saya juga kan nanya kontrakan di mana sini. Saya juga punya kontrakan mas. Di mana Bu? Itu di bawah Gang Gayam gitu. Berapa gitu Bu sebulannya? 100.000 ya kalau nggak salah. 1.200.000 apa berapa ya? Iya kalau nggak salah 100.000. Kontrakan aku di sana itu 2,5. Wah, aku teh murah banget ya. Udah bandingan yang itu. Udah lah Bu, saya mau lihat. Oke, diantar sama ibunya kan ke sini, aku diantar kan. Ini. Wah, begitu ngeliat, oh anjir pantesan. Ada 100.000 kan. Horor. Oh, horor begini, tapi aku mikir kalau aku di sini berarti kan aku bisa 150-nya kan bisa aman tuh ya. Nah, bisa banyak lebihnya lah walaupun itu kan karena ada untuk biaya hidup. Biaya berapa? 450. Enggak, dulu berapa zaman aku ya 800-an apa. Oh, maksudnya udah termasuk Udah kontrakan. Termasuk kontrak semua full. Oh. Jadi 900 apa berapa gitu, lupa lagi apa 1.200.000. Oh. 1-2 sih kalau nggak salah. Udah. Aku yang paling horor itu ke belakang mas. Lihat kamar mandinya kan. Ya Allah, ini kamar mandi. Udah ada pohon-pohon ringin itu belum? Yang mana? Ringin yang apa akar-akarnya masuk? Masih. Udah ada. Iya. Yang ini yang horor itu aku kan atasnya itu kan masih blong itu. Waduh, karena aku teh orang kan bisa ngintip gitu kan apa gitu. Pokoknya gimana lah. Terus yang paling parahnya lagi ini yang apa? Toiletnya itu kan. Segini kan. Nggak bisa apa-apa lagi. Itu sempat hampir nggak akan ngambil mas. Gitu ya. Kalau begini amat sih enggak lah ke dalam hati ya. Sempit kan nggak bisa ngapa-ngapain lagi kalau sibuk aja udah susah gitu. Aduh. Tapi aku udahlah ketemu Mas Sugeng orang-orangnya asik gitu. Maksudnya kebersamaannya gitu aku sama si Liu yang orang Indramayu. Cirebon. Indramayu dia aslinya. Oh, si Liu itu Indramayu. Tak kira Cirebon. Lalu terus si Martin kan? Si Liu sama si Martin waktu itu Martin. Oh Martin ya, Martin. Enggak pakai R. Martin. Aku sampai sekarang Martin terus. Roy Martin. Udahlah kayaknya enak lah anak-anak udah biarin aja lah. Yang penting terus aku masuk ke kamarnya kan. Lalu kamarnya juga serem. Pertama itu aku yang sana. Yang sebelahnya Mas Budi. Iya, yang kecil. Terus masih bau kucing kan? Waktu itu kucing si Liu. Kucing nyamut mati. Martin sama Liu ya. Liu masih. Aduh ini bau kucing lagi kan. Aduh gimana ini. Udah pokoknya nekat aku tuh pengen hemat aja mas. Maksudnya pengen ada lebihnya. Udahlah ambil aja. Udah nggak usah makan mikirin. Aku pindah aja ke sini kan. Ya bener mas, enak mas di sini. Di sana juga enak, teman-teman enak juga. Ada yang dari kimia, ada apa? Enak juga, cuman mahal itunya aja kontrakannya. Kalau ini kelas ekonomi. Nggak ada ranjang, nggak ada lemari, nggak ada meja. Kalau di situ kan ada. Aku kan beli dulu belanja apa, kasur apa gitu. Aku beli kasurnya yang rada bagus. Dulu aku waktu S1 dibeliin kasur ngeplek gitu kan kayak ini. Ini rada bagus. Temen aku bagus beli yang bagus. Karena aku kan dari beasiswa itu, jadi nggak minta ke orang tua duitnya. Habis terus mas, apalagi Mas Sugeng kan ngajak makan terus. Jadi nggak pernah nyisa. Tiap ini makan. Dah. Ya udah akhirnya aku betah di sini. Betah. Ya dengan segala kekurangan dan kelebihannya kan. Betah udah sampai lulus. Itu dulu rencana sepedanya dia juga mau dibawa. Bawa ini. Mungkin tinggal 2-3 hari sebelum mas kayaknya nggak jadi. Uangnya
ada nggak ini gantiin aja buat buat tiket aja. Akhirnya sepedanya tak beli 350 atau 400. Iya, benar segituan. Tapi kan kamu belinya 700. 700 ya. Untuk benar. 2 tahun ya udah. Bareng ya dulu ya dia ini ya bareng ya. Apanya? Waktu belinya kan bareng diantar. Lupa. Sana pojok sana bareng. Oh pojok iya, lalu banteng kamu itu. pakai. Iya, aku pakai. Itu ya sepeda itu juga jangan dijual Mas ya. Siapa tuh nanti aku ambil lagi, beli lagi. Tapi mahal, mahal. Dulu kan 700 ya, minimal jadi 70 juta. Soalnya itu ada nadar aku kan yang belum kesampaian. Apa? Ya itu kan aku nadarnya kalau aku lulus aku mau naik sepeda dari Jogja sini ke tempatku. Ya udah kamu nggak dari Majalengka dulu nyepeda ke sini baru ke sana gitu. itu enggak beli sepeda sana, jangan beli sepeda ini. sayang ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau 70 juta. Nanti tak beli sepeda second lagi. Aduh. Lalu di Jogja gimana waktu itu? Ya alhamdulillah di Jogja itu betah juga. Betah alhamdulillah. Jogja kan benar-benar istimewa ya. Murah makanannya dibandingin sama di Bandung. Murah banget. Cuma manis-manis masakannya manis. Ya kacang merah aja manis, kalau di aku kan di kacang merah asin sama asem. Di sini manis. Tapi luar biasa lah. Aku punya apa ya? Kalau menurut aku sih kuliah di Jogja aku 2 tahun dengan di Bandung 4 tahun sih lebih banyak di sini. Lebih berkesan di sini. Lebih berkesan di sini. Ya itu gitu. Karena ketemu saya. Iya. Dan juga teman-teman. Dan juga aku nggak mikirin biaya hidup kali ya. Karena dari pemerintah itu kan. Ya, jadi bebas gitu. Tiap malam kita kulineran ya. Kan pinggir-pinggir itu kan. Sampai ya jalan-jalan lah. Dulu sempet ya kita jalan-jalan ke Gunung Kidul. Ikut. Saya sempat lupa kalau saya itu boncengin Mang Udin. Kita rombongan ke Gunung Kidul jalan-jalan. Kan bonceng. Karena jalan nanjak, motornya nggak kuat, gitu. Turun dulu. Kok tak tinggal loh. Pas di Patok itu ya. Lalu rombongan ke sana. Loh, Mang Udin di mana ya? Tapi oh iya ya, saya boncengin Mang Udin. Jadi dia ketinggalan udah sekilo mungkin. Aduh balik lagi nggak embut. Marah-marah. Gimana sih? Aku sih apa ya? Kalau jalan sama Mas Sugeng jadi menderita. Itu menderita. Itu padahal aku mau UAS besoknya itu. Oh gitu. Seninnya itu UAS. Wah, ikut nggak ya? Tapi nanggung lah, nggak pernah kan. Ikut aja. Itu kan nginep loh. Iya nginep. Seninnya kan berangkatnya hari apa? Sabtu. Seninnya langsung UAS kan katanya. Tapi ya bagus. Fotonya masih ada loh di kos itu. Belum mau berangkat. Iya. Kan di figura sama siapa ya? Itu? Yang di sini foto di sini kan? Enggak tahu yang figura siapa itu. Tapi fotonya diambil dari FB jadi agak lamut-lamut gitu. Tapi jelas, cuma agak lamut. Beda. Yang moto kan Mas Budi kayaknya. Benar. Pakai kamera bagus. Jadi kuat ininya. Iya, di mana yang Mas Budi sekarang ya? Iya, Mas Budi di Surabaya gitu. Di Surabaya. Belum lama sempat ke sini pas liburan itu tahun kemarin. Ke sini. Cuma aku belum mulai podcast. Kalau mulai podcast itu jadi bintang tamu ya. Gitu. Lalu cerita nih terakhir ini. Kok sampai akhirnya kan selesai ya di Jogja. Lalu kok ke Bandung. Sampai Bandung itu dulu balik di Batam lagi. Batam ya? Batam lagi atau gimana? Kan sempat di Cirebon juga itu. Karena kan aku habis lulus dari sini itu kan ada pengabdian 2N+1 ya. Untuk mahasiswa yang beasiswa. Pengabdian 2N+1. Apa itu? Jadi N itu lama kuliah. Ditambah 1. Berarti 3 tahun. Aku kan kuliahnya 2 tahun. Nah ya berarti kan 3 tahun. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Oh 2N+1. 2N+1. N-nya itu? N-nya lama kuliah. Oh 2 kali 2. 2 kali 2 4 tambah 1 jadi 5 tahun. Harus ngabdi 5 tahun. Harusnya itu begitu. Nggak boleh pindah dulu aku. Maksudnya pindah dari mana? Sana. Dari yang ngusulin ya, yang Batamnya. Oh gitu. Itu peraturan beasiswanya gitu. Oh gitu. Oke, aku orang tua nggak boleh ke sana lagi. Oh gitu. Nggak boleh ke sana lagi. Akhirnya dan kebetulan juga aku waktu itu tunangan Mas, habis lulus dari sini tuh. Iya, Bu. Habis itu iya.
rektornya itu masih Pak Praktikno yang sekarang jadi Mensesnek ya Mas? Lo enggak, katanya di Cirebon dulu. Enggak, ini yang pas mau lulus, bukannya sekarang Oh, beda. beda. Oh. Beda makanya. Oh, gitu. Udah itu. Intinya aku tuh harusnya wisudanya itu Mas bulan November kalau nggak salah. Karena aku udah lulus September tuh. Tapi karena Pak Rektornya waktu itu sibuk ke Jakarta, ke luar negeri kemana, sampai 4 kali penundaan. Penundaan apa? Penundaan wisuda. Masa sih? Serius, mau wisuda Pas November. kamu itu? Pas aku mau wisuda. Pas mau wisuda November, Pak Pratiknya lagi keluar. Geser ke bulan, mundur lagi berapa minggu gitu. Pas mau tes, mau wisuda lagi, mundur lagi. Pas mau lagi, mundur lagi. Semua seangkatan aku itu. Seangkatan. Gitu. Saya gelombangnya bener Mas. Akhirnya aku sampai ke Januari mundurnya. Oh. Sampai ke Januari. Januari akhir. Baru dilaksanain itu di Januari akhir. Jadi aku sekarang kalau di riwayat gitu ya. Jadi seolah-olah kayak 3 tahun kan, cuma tahunnya doang yang ditulis. Jadi 2013 tahunnya. Padahal itu Januari. Padahal aku harusnya wisudanya tuh di 2012. Dia olah 3 tahun, padahal aku studinya 2 tahun. Nah, itu adalah yang gitu, jangan diceritain. Itu kesana lagi karena orang tua udah nggak boleh, tapi aku kesana lagi. Pas aku kesana karena ke Batam dulu. Minimal dalam hati itu aku bilang ke orang tua minimal pamit dan minimal 1 semester ngajar dulu lah di sana. Nggak enakin ini walaupun gimana. Akhirnya ya udah orang tua ngasih izin, tapi udah 1 semester aja. Oke. Terus aku kan mikir, aduh ini gimana 2N+1-nya. Tapi aku lihat lagi kan, karena aku nggak dikasih gaji pokok itu. Berarti aku nggak usah lah terlalu 2N+1 kan. Udah 1 semester aja. Akhirnya aku kontak kakak tingkat. Kakak tingkat di UPI. UPI. Waktu itu aku sempat waktu lagi di UGM nih ngadain reuni akbar, jadi matematik yang udah dari tingkat pertama dari UPI sampai ini. Aku kontak Mas, ini ada lowongan dosen nggak di Jawa Barat? Soalnya aku Kang ya, bukan Mas Kang. Soalnya aku orang tua harus ke Jawa Barat gitu. Ntar aku kontak ingat aku Kang Dindin gitu, yang orang Tasik kemarin kalau nggak salah ada lowongan di Ciamis. Bener, ada lowongan di Ciamis. Guru matematika. Oh, guru. Dosen matematika. Apa universitas apa Ciamis? Universitas Galuh. Oh, oke. Universitas Galuh Ciamis. Aku ingat kaprodinya waktu itu Pak Toto, orang Majalengka juga. Nelpon kalau. Karena dia mau buka prodi itu udah ada mahasiswanya tapi belum ngurus perizinannya. Karena harus ada 6 dosen. Nah, kurang. Yang ke-6-nya itu aku. Udahlah Pak katanya, saya juga orang Majalengka katanya. Pulang aja. Nanti saya aturin ini nih. Tapi Pak, saya NIDN di sini udah ada loh Pak. Oh iya, apalagi gitu kan. Kan nilai plus ya NIDN. Terus saya udah asisten ahli. Oh ya udah nanti saya urusin. Pulang aja. Begitu masuk ke itu Galuh itu, ternyata Mas, aku baru tahu kalau seleksi dosen di Jawa Barat itu di swasta itu nggak langsung dikasih SK. Oh, gitu. Jadi ada masa percobaan dulu apa gitu ya. Kok perasaan aku nggak dikasih SK? Aku kalau yang itu kan langsung datang langsung nggak langsung SK. Lama-lama aku udah ngajar kan. Agustus itu ngajar di Galuh itu. Udah dikasih jabatan jadi kepala lab gitu ya, bagian laboratorium. Kok bulan September akhir itu disuruh sebentar sebelum setelah dari Batam kan ke Galuh. Oh, udah 1 semester di sana belum? Jadi Agustus itu aku ngajar. Agustus ngajar, tapi kok dari Agustus ke September aku belum diurus-urus NIDN-nya yang di Galuh. Enggak, maksudku yang di Batam itu gimana? Kan 1 semester di Batam. Udah. Oh, jadi memang 1 semester. Aku selesai 1 semester. Lalu pamit. Pamit. Minta surat lulus butuh aku mau pindah itu. Surat lulus butuh dosen. Udah berkas udah rapi. Boleh ya? Boleh, udah boleh. Masuk kan. Baik, almarhum Haji Luis tuh. Bolehin aja. Masuk. Terus nggak ada punishment apa.
ya itu langsung masuk ke Galuh kan, jadi aku nggak ada berhenti dulu, langsung masuk ke universitas di Galuh, tapi NIDN aku apa tuh nggak diurus-urus. Oke. Terus aku nggak dapat SK ini pengangkatan apa gitu kan, aneh dalam hati kamu nggak dapat SK kayak aku LB apa gimana kan. Pas semester September akhir tuh katanya seleksi dosen. Kok seleksi, perasaan aku udah ngajar dalam hati kan. 3 orang yang dosen barunya kan waktu itu, 3 orang. Nah, kan harusnya Mas nggak ada seleksi lagi, orang aku udah ngajar. Ternyata tiba-tiba wawancara doang seleksinya. Jadi ada 5 orang. Kalau mau seleksi, pikiran aku kan harusnya itu sebelum masuk ya. Sebelum Agustus tuh seleksi. Ini enggak, seleksinya itu udah di September akhir. Udah berjalan perkuliahan akhirnya. Terus gimana nih seleksi? Ada 5 orang lah. Terus itu siapa? 2 orang lagi ada tambahan. Aku ditanya, Mas, di situ ada rektor, ada yayasannya. Di sana tuh ya gitulah, yayasannya kuat. Bapak orang mana? Ya? Swasta. Bapak tuh orang mana? Orang Majalengka. Di sini punya siapa? Itu pertanyaan itu yang agak nyinggung aku sebenarnya. Ya saya nggak punya siapa-siapa, Pak. Saya tadinya diceritain kan. Gini, teman-teman. Oh, kenapa nggak ke Majalengka aja? Kan dekat Majalengka, Kuningan kan juga dekat. Pak, kalau saya sih belum ke Majalengka, belum nyoba dan sebagainya. Kan saya juga ngalamin dari sana, dari Tanjung Pinang gitu kan. Ya, kalau bagi saya sih ke Ciamis lebih dekat daripada ke sana. Iya kan? Aku udah curiga nih, aku nggak bakal diterima nih. Bener, Mas. Malah yang diterimanya itu yang 2 itu. Terima ini. Ya udahlah, ternyata di belakang tahulah itu siapa mereka itu. Aku tahu akhirnya. Aku nggak betah aku kan dibuat kayak gitu. Buat lamaran aja sambil ngajar juga aku di ngebimbel di mahasiswa ITB. Di mana? Di Bandung. Mahasiswa ITB dari itu situ ke Bandung. Enggak, bolak-balik. Dari aku enggak diem di Ciamis, dari Majalengka. Jadi Majalengka, Ciamis, Bandung gitu muter. Mas. Privat kalkulus gitu-gitu. Mahasiswa ITB. Udah gitu aku masukin lamaran lagi sama aku buat 2 lamaran, aku sama adik aku juga kebetulan udah lulus. Buat lamaran adik aku tuh buat tendik, aku buat jadi dosen, aku kirimin tuh kemana? di pos di Cirebon. Di Cirebon. Buat universitas apa? Aku kan download dulu nih semua universitas. Buat lamarannya semua buat universitas, sekolah tinggi apa dibuat. Masukin ke pos. Apa bentuk fisik? Bukan email. Bentuk fisik, enggak email. Fisik, masih zaman-zaman fisik. Sebar tuh sama pos kan. Dipanggil aku. Dipanggil sama Stimik IKMI. Stimik IKMI namanya. IKMI Cirebon itu sekolah tinggi komputer juga. Apa ini? Oke, siap. Pindah langsung ke situ. Pindah langsung ke situ. Terus berarti itu 2014 ya, 2014. Aku lupa sih tahun-tahunnya apa, aku nyabang apa gimana waktu itu. Pokoknya di Cirebon udah masuk 1 semester. Nah, udah mau masuk 1 semester, ditelepon lagi aku. Ada tetangga aku yang datang ke rumah. Ceng gitu. Ini ada telepon dari temen di Cirebon. Dia di Unsogati dosen. Nanyain bener sih, Ceng, ini orang Bantar Rejeki karena dia nggak ada tamaran. Ini kok orang saya, orang Bantar Rejeki gitu. Tanyain dua-duanya orang Bantar Rejeki. Benar, ya udah bener ini ngelamar katanya gitu. Ya udah akhirnya udah cenah ke sini karena itu temannya ya jadi ini. Akhirnya udah aku lolos lah ceritanya, lolos ke situ. Lolos, udah lolos, alhamdulillah. Ngajar dari 2014 itu aku di situ. Mas, itu NIDN aku tuh nggak bisa pindah juga. Tapi alhamdulillahnya di situ udah ada SK-nya, belum ngajar tuh udah keluar SK, nggak kayak di yang tadi tuh. SK udah keluar, nanti tinggal nunggu ngajar di semester berikutnya. Nah, NIDN diurus-urus lagi, selesai. Tapi aku jadi balik lagi, NIDN ngurus lagi, ya, walaupun akhirnya pindah. Terus jabatan fungsionalnya asisten ahli itu balik lagi ke tenaga pengajar lagi, jadi aku 3 kali bolak-balik itu. Makanya kalau jadi dosen itu jangan mau banyak pindah-pindah lah, karena nantinya balik lagi ke jabatan yang paling bawah lagi. Akhirnya udah, ya itu dapat jodoh di situ, selama di Cirebon ngajar itu. IKMI itu universitas? Di yang satunya apa namanya? Di Universitas Swadaya Gunung Jati.
Oh, itu swasta Sekarang juga? UGJ ya swasta paling lama di daerah Cirebon. Oke. Itu paling besar lah kalau bisa Oh dibilang. gitu, Swadaya Gunung Jati. Swadaya Gunung Jati. UGJ sekarang singkatannya. Oh. Di situ. Itu lama ya? Berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Oh lama ya? Lama di situ 5 tahun karena ya itu mah aku mah betah di situ mah. Oke. Baru setelah itu kok bisa pas ada lowongan apa itu? Aku kan nih pindah. Iya, aku kan nikah ya 2017 itu sama istri. Itu masih di UG apa? Masih di UGJ. Nah, itu udah dapat sertifikasi tuh, Mas. Dari UGJ itu udah dapat sertifikasi. Terus mertua itu kalau bisa sih ikut PNS gitu ya. Oke. Aku tuh enggak lah kata aku. Umur masih berapa waktu itu pas mau? Aku kan nikah tuh 31. Disuruh ngambil PNS itu 33. PNS 33. Oke. 33. Pas ada lowongan 33. Iya, pas ada lowongan. Maksimal 35 ya. 32 apa 33 lah. 32 kalau enggak. Sekarang itu. Terus wah, awalnya aku nggak mau karena gitulah dulu kan PNS tuh kayak gitu ya, kadang gimana gitu. Aku pernah ngalamin yang nggak ada orangnya malah lolos. Jadi aku semenjak itu 2010 sampai aku tes di 2018 2019 itu nggak pernah ikut tes lagi karena udah ngalamin kayak gitu. 2018 tes karena akunya nggak begitu pengen. Ngisinya juga di akhir-akhir. Akhirnya salah ngisi ke Aceh. ke Aceh. 2017 ke Aceh. Oh gitu. Ngapain aku ke Aceh tesnya dan sebagainya, udah nggak ikut. Itu 2017. Tahun berikutnya disuruh yang bener ngisinya. Ada lagi. Istri aku yang bener ngisinya katanya. Terus ya udahlah nanti bener-bener oke. Aku nanyakan ke teman-teman gimana sekarang, udah bagus nggak penerimaan itu? Bagus sekarang pakai komputer. Jadi nggak ada permainan apa gitu. Nilai juga langsung keluar. Lulus enggaknya. Oke, aku percaya kalau gitu. Dah, sok aku milih di mana? Mau di Bandung, mau di Cirebon. Ada 2 itunya sebenarnya. Wah, aku kalau ke Cirebon aku nggak enak. Soalnya kampusnya deketan. Oh gitu. UGJ itu ya deketan kampusnya. Oh gitu. Universitas apa? Kalau IAIN Sunan Gunung Jati. IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Itu dekat sama kampus yang aku ngajar. Gak enak ya Mas ya. Istilahnya gak enak lah mau gimana. Kalau di Bandung pasti saingannya kan ITB apa gitu. Pasti itu kan saingannya lebih berat lah pasti daripada yang ini. Aku mikir aja, udahlah aku mah nggak usah mikirin saingan, yang penting aku nanti nggak enak, biar nggak malu aja, gimana biar nggak ada rasa nggak enak aja gitu kalau lolos tuh. Bandung aja aku pilih. Mertuaku nyaraninnya Cirebon apa gitu kan, biar dekat biar apa. Dah aku Bandung aja. Aku Bandung pilih tes bener saingannya ITB semua. Itu kan formasinya buat 5 orang, yang daftarnya itu 30 orang kalau salah. 5 orang. 5 orang yang akan diterimanya daftar 30 orang. Dari 5 orang itu udah ada spesifikasinya. Nah, aku 6 orang, yang spesifikasi aku itu 6 orang. Oh, masuk ke situ. Yang tesnya pesertanya. Iya. Itu 6 orang itu dia ITB banyaknya. Yang dari UGM-nya cuma aku aja. Udah gitu, alhamdulillah tes CAT pertama itu kan 2018 itu CAT paling sulit lah kalau menurut orang-orang BKN-nya. Kelulusannya cuma 5%, Mas. Jadi dari 100 orang yang tes itu cuma 5 orang yang lulus. Oh gitu. 5% kelulusan, coba bayangin. Dari berapa orang? Ya dari 100 itu. Persentase. Cuma 5%, se-Indonesia itu cuma 5% yang lulusnya. Kan berarti kan ada masalah kan. Soalnya terlalu tinggi lah itu. Akhirnya ada kebijakan kan. Kebijakan dari pusat, sistem perankingan. Gitu. Aku udah nggak lolos waktu itu, nggak lolos pas Inggris. Udah gitu karena sistem perankingan yang 6 orang tuh di ranking berat. Alhamdulillah aku masuk ranking 3 aku masuknya itu. 2, 1 ada yang dari semua. ITB. Dari 6. Oh dari 6. Dari 6. Aku masuk ranking 3. Nah diambil kan 3 besar itu. Diambil. Itu masuk ke tes SKB kompetensi bidang. Nah, sebelum tes SKB aku lihat ini
senior saingan-saingan aku ya. Ini fresh graduate. Yang ini juga baru ngajar berapa semester, kan bisa dilihat daripada baru ngajar 1 semester. Aku lihat penelitian dia kan nggak ada. Aman dalam arti kan udah aman. Nilai agak jauh sama yang ranking 1, ranking 2 agak dekat, aku rada ada jarak jauh dikit lah. Terus udah gitu SKB micro teaching biasa gitu ya. Kan di UIN ada tes ngajinya, tes ibadahnya. Tes tentang moderasi beragama. Jadi tentang Pancasila, tentang paham-paham yang ekstrim gitu kan. Sensor itulah. Lolos udah gitu aku dikasih tahu sama temen, katanya di print tuh yang penelitian aku. Terus sertifikat apa seminar di print aja dibawa. Aku ngeprint dulu kan, di print. Dekan aku waktu itu yang wawancaranya. Mana punya sertifikat apa? Serahin. Punya penelitian apa? Serahin. Pak, ada yang belum ke print. Kalau yang belum ke print jangan diomongin di sini ya. Gitu. Pokoknya minta buktinya aja. Ya udah, serahin. Dimasukin kan ke itunya, di input. Sertifikasi Pak, saya udah ada kasih. Itu sertifikasi itu yang nyalip, ngangkat ya. Ya, ngangkat. Jadi kebalik kan posisinya. Aku jadi 1 itu jadi bawah, jauh di bawah. Yang 2 itu akhirnya ya udah aku yang masuk. Gitu. Jadi itu masuk 2019. Tesnya 2018 akhir. Itunya di 2019 pengangkatannya. Itu bareng Andi itu. Andi yang sekarang di UIN, yang tak ajak podcast dari Garut. Teman Mas Bahrul. MIPA juga ya Pak, cuma fisika. Iya. Dia di UIN sini. 2019 ya. Ya, alhamdulillah aku 2019 lolos PNS. Akhirnya diangkat tahun 2020. Iya, diangkat 2019. Enggak, maksudnya kan diterima. Lalu biasanya kan CPNS dulu setahun. Iya, CPNS dulu setahun. Ya, diangkatnya 2020. Diangkat PNS-nya 2020. Lalu Covid. Benar. Benar Mas. Baru gue online. Iya, online terus sampai sekarang. Ya mudah-mudahan absennya mau online terus. Iya kan? Iya. Setelah itu Covid itu. Baru kemarin nih 1 semester blended. Oke. Ya ini semester ini, besok ini udah mulai besok full offline. Ya? Full offline. Oke. Full offline. Oke. Ini luar biasa ini Mas Udin ini. Sekarang jadi dosen matematika, ya? Di UIN Sunan Gunung Jati. Udah 4 tahun ya? 3 tahun lebih atau berapa? 2019. Ya, udah 3 tahun lebih. 3 tahun lebih ya. Ya, tapi masa kerja aku digabung dengan 4 tahun. Yang itu. Gimana? Dengan yang di Cirebon itu dihitung. Setengahnya. Dihitung. Iya, dihitung penyesuaian masa kerja namanya. Oke. Jadi ditambah 2 tahun setengah. Jadi aku tuh udah beda 2 tahun setengah aja dengan yang masuk bareng-bareng sama aku tuh. Nggak ada ambil rencana S3 sekalian? Iya, rencana S3 kan udah. Biasanya sekarang udah dipus sekolah. Pokoknya gitu. Sekarang 2025 itu dosen harus S3 semua. Di Jogja lagi aja? Iya. Nggak tahu nih. Nggak tahu. Atau Bandung yang dekat? Ya karena sekarang mah aku bukan kayak S2 dulu kan masih sendiri. Sekarang kan aku udah punya anak dan punya istri. Terus rumahnya daerah aku rumah di Sumedang. Tapi kecamatannya Tanjung Sari, jadi dekat ke Unpad lah. Unpad Jatinangor. Oke. Kalau ke kampus berapa lama? Ke kampus Gunung aku Jati tuh di kota atau di mana sih? UIN itu di Cibiru. Dia masih masuk kota. Kabupaten ke Bandung apa kota Bandung? Kota, tapi perbatasan. Udah perbatasan dengan kabupaten timur. Timur. Bandung bagian timur banget. Berapa lama kalau dari rumah? Dari rumah itu kalau macet mah 45 menit sampai sejam. Oke, kalau biasa lancar itu paling 20 menit. Wih, deket itu. Kalau lancar tapi jalur situ macet kan. Dulu pernah lewat macetnya minta ampun. Itu jalur macet Cileunyi sampai Cibirunya tuh macet terus. Iya kan? Pokoknya jalur dari sini kan lewatnya Kabupaten Bandung. Bener. Sana itu tulisan Sumedang. Nah, udah gitu macet. Macet itu. Bener, Mas. Bener. Pernah ya jalur itu aku tiap hari itu jalur kalau ngajar. Gitu. Makanya kalau ngajar jam 7 berat kayaknya sih aku. Pagi.
kalau jam Lalu 7 kamu pagi ganti kan. anu aja 7 malam. Ya geser lah dikit gitu kan. Gitu. Nggak jangan jam 7 banget lah gitu. Tapi bisa. Ya bisa. Selisih anu geser 1 Geser, menit. geser gitulah dikit ya. Oke. Gitu. Wah, Nah, asik kalau ini. S3 ya mungkin aku ada rencananya mungkin ya. Mungkin di Bandung aja. Karena Yang dekat mungkin di Unpad. Iya. Tapi kemarin ada pemateri kan dari UGM fisika. Sekarang kan udah by riset katanya. Iya, istilahnya kamu paling kan cuma 1 semester 2 semester udah. Setelah itu lebih banyak di ini. Nah, katanya bimbingannya banyak kok yang ambil S3 sini. Istilahnya kuliah itu ya kurang lebih 1-2 semester udah. Mending di Jogja kamu biar jajan di sini. Biar ngekos lagi di sini. Kamu jajan lah di sini gitu nanti. Iya, aku kemarin dapat info itu, jadi cuma sebentar itu 1 semester 2 semester hidup ngapain di Bandung kan kamu setiap hari di Bandung. Aku mikirnya anak Mas, anak istri aja, gitu kan. Gitu. Biar dia tahu oh iya ya, orang tua itu sampai mau sekolah keluar kota ya. Kalau nanti kamu ajak, duh ini kasihan kasurnya ayahku kayak. Ya aku memang lebih senang yang ya kayak gini lah gitu. Nggak suka aku yang kontrakan yang mewah-mewah gitu. Iya, karena selain dari duit karena kan. Karena dulu belum ada uangnya. Kalau besok ada uangnya ya agak bagusan gitu. Gitu ya. Ya itu mungkin Mas aku juga ya nggak tahu ya nanti takdir mah kayak gimana ya. Kan tapi ini proses ini kan 2023 ya. 2024 kan harus sudah nyari berarti kan. Ya. Makanya aku tadinya mau ketemu dosen-dosen kan, cuman dosen-dosen lagi ke Magelang gitu, lagi ada enggak sih, saranku ya ke Jogja tetepan. Itu cuma 1 semester 2 semester. Terus tinggal ini ya bimbingan gitu ya. Iya, setelah itu kan lebih sesekali aja. Kamu sambil jalan-jalan toh itu pasti beasiswa juga. Iya. Nantilah kalau nanti aku dapat beasiswanya terus sistemnya memang seperti itu, bisa bolak-balik mungkin akan dipikirkan di sini. Banyak teman-teman yang kini ambil S3 dan ya bisa lah. Ya itu tadinya aku udah nggak ada pikiran ke sini, tapi ngedenger info kayak gitu kemarin. Nanti kosnya sini-sini aja. Lalu nongkrongnya sini, nggak ada tugas. Sekali kan cuma 1 semester 2 semester ini teman-teman diajak. Mungkin gak usah ngontrak kali ya, kalau bimbingan aja tinggal nginep di sini kali ya. Tinggal nginep sini tapi di luar. Angker. Oke Mang Udin, ini lebih dikit dari rentang 1 jam, tapi asik sih, nggak apa-apa juga. Cuma mungkin sebagai penutup. Karena kalau kita ngobrol itu memang biasanya ngalor ngidul gitu, tapi asik lah. Mang Udin ini salah satu mungkin kisahnya juga luar biasa dari teman-teman, kisahnya itu khas gitu. Jadi ya memang masing-masing punya khasan. Mang Udin ini juga khas gitu. Jadi yang dia juga pengen nunjukin dari mana daerah dari pegunungan, dari desa ternyata bisa. Iya, benar. Bisa luar biasa. Apa terakhir mungkin pesan-pesan terakhir ya oke, mungkin Mas Sugeng makasih nih. Ya, pertama kita udah diajak begini sharing gitu ya. Karena ya mudah-mudahan aja ini bermanfaat ya buat orang yang nonton gitu, yang mungkin dia punya mimpi kayak aku dulu gitu kan. Punya mimpi. Intinya sih yang pasti biasanya orang tua punya mimpi anaknya itu lebih baik dari orang tua. Dan kita sebagai anak sebisa mungkin ngewujudin mimpi orang tua kita itu gitu. Jadi bisa dikatakanlah kalau penerus cita-cita bisa begitu. Ya itu aku tuh memang bukan disetting, jadi orang tua aku tuh pengennya aku seperti sekarang ini. Jadi di ini gitu, dan alhamdulillah akunya nurut gitu. Jadi nggak rontak kalau anak zaman sekarang mungkin udah nggak pas ya kalau seperti ini. Kemana-mana. Dan aku pengen nunjukin juga sih ya kalau
kadang aku itu ya, kalau aku sendiri ya, cita-cita yang dalam hati doang itu bunyinya, karena kita misalkan kayaknya kita emang nggak bisa kalau begini, dan itu ternyata bisa terwujud gitu. Oke. Kadang kita ragu ya, bisa. Ternyata bisa. Ternyata gitu bisa gitu. Dengan ada usaha, tangan-tangan tidak terlihat nah yang itu juk-juk, yang kok tiba-tiba gitu. Iya ya. Iya, ujuk-ujuk. Sebenarnya tiba-tiba banyak orang akan mengalami juga. Cuma beda-beda kasus lah, beda. Iya. Ya nanti mahasiswamu suruh nonton. Siap. Ini inspiratif dari dosen kalian. Iya. Ya, walaupun kita tadi ngobrolnya kan ada yang santai-santai. Gimana ya, gitu. Ambil yang baik-baiknya. Ya itu kan kisah macam-macam kan, memang ada kan kerikil-kerikil. Kayaknya memang mosok cerita baik semua itu motivator. Ya, dan kalau ada yang kesebut-sebut ya kampus-kampus yang tadi ya mohon maaf lah ya, kita bukan mau ini ya, tapi realnya kayak gitu ya. Iya. Nggak akan dituntut kan kalau begini. Ya, paling ya yang dituntut kan kamu aja. Nggak kan ada master hukum ya. Gitu ya. Aman, insya Allah aman ya. Karena nggak tak edit juga. Oke, gitu minta maaf dari sekarang ya. Iya, oke. Mungkin cukup ya. Ini termasuk yang paling lama, jadi kurang lebih 1 jam lebih 15-an menit lah. Tapi ada sih yang segitu juga. Tapi asik lah. Saya senang sekali Mang Udin bisa ke sini menyalakan apa ya? Menyalakan. Bukan, istilahnya menyempatkan diri datang, karena ini nanti siang udah pulang lagi. Ya, saya pulang lagi. Karena dulu saya sempat main ke Bandung, dianya yang nggak ada. Udah Mas kalau ke Bandung ke sini nanti Bandungnya Bandung jauh. Jadi saya jalan sendiri ke Bandung, ke Dago, ke mana jalan. Ya, gitu. Mau lihat kampusnya nggak jadi. Nanti kalau ke Bandung lagi mampir lah. Oke, siap. Teman-teman saya juga yang kalau ke Bandung nanti mampir. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe bersama host Arif Sugeng Widodo dan ada Mas Mang Udin. Nama lengkapnya tadi belum disebut. Oh, nama lengkapnya. Saya tuh nama lengkapnya Fahrudin Mukhtarullah, Mas. Panggilannya banyak. Mukhtarullah. Nanti di WA ya biar tak tulis. Ya daripada salah tulis. Oke ya, makasih Mang Udin. Oke, thank you. Thank you, Mas.